Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hasil belajar, unsur-unsur hasil belajar, merencanakan hasil belajar. Kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Munadi Alfarisi Taqwa, Lelis Suandari, dan Nur Sahara Harun. Jadi materi selanjutnya yaitu hasil belajar. Apa sih itu hasil belajar? Jadi belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek-aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Perubahan tersebut dapat berubah sesuatu sama sekali baru atau penyempurnaan atau peningkatan dari hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun 3 ranah hasil belajar, yang pertama, kognitif. Tujuan kognitif adalah tujuan yang lebih banyak berkenaan dengan perilaku dalam aspek berpikir atau intelektual. Contohnya yaitu pengetahuan atau ingatan yang mengacu pada kemampuan mengenal atau mengingat materi yang sudah dipelajari. Yang kedua adalah afektif. Ranah afektif juga berkenaan dengan sikap dan nilai, yaitu tujuan-tujuan yang banyak berkenaan aspek perasaan, nilai, sikap, dan minat perilaku siswa. Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatian siswa, disiplin, dan motivasi dalam pembelajaran. Adapun contoh dari hasil belajar afektif yaitu pemberian respon, yakni reaksi seseorang terhadap stimulasi yang datang pada siswa. Yang ketiga adalah psikomotor. Tujuan atau ranah psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak seorang individu. Contohnya yaitu gerak refleks atau meniru, yaitu mencakup kemampuan untuk meniru perilaku yang dilihatnya. Indikator hasil belajar. Beberapa kriteria yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar itu dianggap berhasil adalah apabila yang pertama, daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan instruksional khusus TIK telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. Unsur-unsur hasil belajar. Arikonto 2003 117 mengemukakan juga bahwa ada 3 ranah atau domain besar yang terletak pada tingkatan kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, yaitu ranah kognitif, kognitif domain, ranah efektif, efektif domain, dan ranah psikomotor, psikomotor domain. Kognitif domain meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Domain efektif menerima, merespon, menilai, organisasi, karakterisasi berdasarkan nilai atau kompetensi nilai. Domain psikomotor meliputi keterampilan otot atau motorik, manipulasi material atau objektif, koordinasi neuromuskular. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar seluruh kecakapan yang mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik yang diperlukan melalui proses belajar mengajar di sekolah dinyatakan dengan angka dan diukur dengan menggunakan tes hasil belajar dan pengamatan guru. Merencanakan hasil belajar. Pengertian perencanaan.
Perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan kemana harus pergi dan mengidentifikasikan prasyarat untuk sampai ke tempat itu dengan cara yang paling efektif dan efisien. Rancangan penilaian hasil belajar disusun sebagai acuan bagi satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang penilaian yang berkualitas guna mendukung penjaminan dan pengendalian mutu lulusan. Di sisi lain, dengan menggunakan rancangan penilaian hasil belajar ini, diharapkan pendidik dapat mengarahkan peserta didik menunjukkan penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan. Langkah-langkah perencanaan hasil evaluasi belajar. Yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi atau subkompetensi tertentu setelah mengikuti proses pembelajaran. Kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Aspek tersebut adalah aspek kognitif, aspek efektif, atau aspek psikomotorik. Ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam evaluasi. Menyusun alat evaluasi yang akan digunakan dalam evaluasi. Menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan patokan dalam evaluasi. Menentukan frekuensi kegiatan evaluasi. Penyajian tes. 8. Scoring. Scoring atau pemeriksaan terhadap lembar jawaban dan pemberian angka merupakan langkah untuk mendapatkan informasi kuantitatif dari masing-masing peserta didik. 9. Pengelolaan hasil tes. Setelah dilakukan scoring, hasil perlu dipilah dengan mencari konfirmasi nilai. 10. Pelaporan hasil tes. Setelah tes dilaksanakan dan dilakukan scoring, hasil pengetesan tersebut perlu dilaporkan. Laporan tersebut dapat diberikan kepada peserta didik yang bersangkutan, kepada orang tua peserta didik, kepada kepala sekolah, dan sebagainya. 11. Pemanfaatan hasil tes. Informasi atau data hasil pengukuran dapat dimanfaatkan untuk perbaikan atau penyempurnaan sistem, proses atau kegiatan belajar mengajar, maupun sebagai data untuk mengambil keputusan atau menentukan kebijakan. Adapun pendekatan-pendekatan dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama, penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma secara singkat dapat dikatakan bahwa PAN ialah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil siswa lain dalam kelompoknya. Yang kedua, penilaian acuan patokan. PAP pada dasarnya berarti penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Pembuatan kisi-kisi. Keempat, penyusunan butir soal tes tertulis. Penulisan butir soal tes tertulis merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam penyiapan bahan ulangan atau ujian. Setiap butir soal yang tertulis harus berdasarkan rumusan indikator soal yang sudah disusun dalam kisi-kisi dan berdasarkan kaidah penulisan soal, bentuk objektif, dan kaidah penulisan soal uraian.